Istiqomah jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam itu Indah, masih membahas tentang tema kita pagi hari ini, menggapai luasnya rahmat Allah. Dan sekarang kita lanjut lagi nih, banyak orang yang bertanya ya, waduh sebetulnya gimana sih cara yang baik untuk menjemput rahmatnya Allah? Wah ini niatnya udah bagus nih, untuk menjemput rahmatnya Allah. Kita minta lagi guru kita Ustaz Syam menjelaskan. Fadhol Ustaz Syam. Baik guruku, Mama Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Ali Imran ayat 132. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa athi'u Allah war rasul. Wa athi'u Allah war rasul la'allakum turhamun. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, maka kalian akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanyakan bagaimana menjemput rahmat Allah, maka ayat ini menjawabnya dengan cara taat kepada Allah, taat pula kepada Rasul. Maka bagi seorang yang beriman, ketaatannya kepada Allah akan bernilai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, akan dibalas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tanyakan siapa sih manusia yang paling taat kepada Allah, maka jawabannya adalah Nabi SAW. Maka kalau ditanyakan kembali siapa orang yang paling dirahmati oleh Allah, maka dia adalah Nabi SAW. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Nabi diberikan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sehingga berlaku kasih sayang yang luar biasa kepada orang lain. Maka disebutkan oleh para tabi'in, awwalu ma yurfa' min hadhil ummah ar-rahmah wasyafaqah. Disebutkan bahwasanya yang pertama kali nanti diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman ini dari umat ini adalah rasa rahmat ini, rasa kasih sayang ini. Nabi orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi juga orang yang paling dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata sifat kasih sayang yang dimiliki antara sesama manusia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman nanti. Maka marilah kita menjadi orang-orang yang senantiasa saling merahmati sehingga rahmat Allah turun kepada kita. Yang pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, taat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, saling merahmati, saling mengasihi, saling peduli kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara itu dia menjemput rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang keempat, di bulan suci Ramadan ini ada sebuah amalan yang sangat melekat dengan bulan suci Ramadan yang ternyata juga mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita telah ketahui bersama di 10 awal ini turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang bisa membuat kita menjemput rahmatnya Allah? Di dalam surah Al-A'raf disebutkan, ba'da qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'an وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Apabila dibacakan Al-Quran, fastami'ulah, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini, bulannya Al-Quran, mari kita sering-sering untuk mendengarkan. Tolong dibedakan mendengarkan dengan kedengaran. Subhanallah, beda itu mendengarkan dengan kedengaran. Orang kalau misalnya ada pengajian, majelis taklim seperti ini, tapi di rumah sambil baca Quran, itu kedengaran doang kami nih, bukan mendengarkan kajian. Ada orang sambil pengajian sambil zikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia dengar itu pengajiannya, itu namanya kedengaran, bukan mendengarkan. Ada orang baca Quran, lalu dia juga baca Quran di sana. Dia mendengarkan orang lain baca Quran, tapi itu cuma hanya kedengaran. Mendengarkan adalah yakni dengan niat, dengan maksud, dengan sungguh-sungguh dia mendengarkan. Kalau ada taklim, ada pembahasan Al-Quran, dia sungguh-sungguh mendengarkan, maka orang itulah yang akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala.
Seringkali kita mendapatkan ada sebuah keluarga yang melakukan perjalanan dengan kendaraannya, lalu dia menyetel ataupun dia setel daripada mobilnya murattal Al-Quran, lalu ternyata di dalam mobil tersebut mereka saling ngobrol satu sama lain, maka itu bukan mendengarkan Al-Quran, itu namanya Qurannya kedengeran. Maka bedain mendengarkan dengan kedengeran. Kalau mendengarkan dia mengerti, dia pun memahami, dia menikmati daripada bacaan itu. Tapi kalau cuma kedengeran, ya semua juga kalau ada kupingnya berarti kedengeran. Masya Allah ya. Jadi antara penjelasannya mendengarkan Dan kedengeran. Ini jadi panjang nih masalahnya nih. Nah, kalau menjemput rahmatnya Allah harusnya mendengarkan. Bukan kedengeran. Bukan. Makasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama, Mas Jazakallah Fadli. khair ilmunya. Oke, sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Kita akan kembali membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk. Nanti dijawab sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Sinta Santi 912. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya ke Habib yang hidungnya Masya Allah, ya Allah mancung bener katanya. Hujan merupakan rahmat Allah. Tapi mengapa masih banyak orang yang suka mencela rahmat Allah turunkan. Nah ini mancungnya mancung bener. Coba ya belakang saya mancung bener aja ya. Ini Silakan, Mas Bib. Fadli. Iya. Bahasanya asli. Asli ya. Bukannya operasian ya. Baik. Masya Allah. Hujan ini rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita pahami. Hujan ini rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam riwayat di dalam kitab Nawadir itu Khulafa Ar-Rashidin daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali itu ketika hujan mungkin memang kalau di negeri Arab itu waktu kita tinggal di Yaman itu mungkin setahun cuman sekali atau 2 kali hujan itu. Nah mereka ketika hujan mereka tampung. Hujan itu apa bahasanya ditampung ya? Iya ditampung benar Bib. Ditampung Pakai untuk bak. apa? Ditampung buat mereka berwudu, juga buat mereka minum. Ya, buat mereka minum supaya apa? Itu air hujannya itu menjadi obat. Nah, ini kalau kita katakan jelas sampai ada doa ketika hujan turun itu kita disuruh berdoa sayyiban nafi'an. Ya Allah berikanlah kami hujan, curahan hujan yang bermanfaat, yang bikin sehat. Lantas tadi ada pertanyaan kenapa hujan itu ketika curah hujan itu turun maka jadi banjir. Nah ini pertanyaannya. Kenapa bisa jadi banjir? Bima kasabat aidin nas. Jangan salahkan hujannya. Tapi salahkan manusia yang merusak alam. Ya, yang merusak apa Ustaz Maula? Drenase. Drainase, resapan, daerah Ya. resapan. Bima kasabat aidin nas itu bahasa Ustaz Maulana hanya orang-orang tertentu kita yang paham. Saya yang ngejelasin makanya Bib, saya translatornya. Gitu. Jadi bima kasabat aidin nas sebenarnya yang merusak itu manusia itu sendiri. Ketika hujannya sudah benar. Curah hujan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah benar, tapi manusia yang merusak sehingga liudzigahum. Allah Subhanahu wa taala kenapa bisa dikasih banjir oleh Allah Subhanahu wa taala? Agar mereka merasakan dengan sebab alam yang mereka rusak sendiri. Jadi jangan pernah menyalahkan hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmat, coba kalau tidak ada hujan, maka kita akan kekeringan, susah akan minum, tidak bisa berwudu, tidak bisa melakukan hal-hal yang berhubungan dengan air mandi janabah juga Ustadz jadi sulit. Harus Kenapa? pakai air, ya benar. Ya karena tidak adanya air. Jadi jangan pernah menyalahkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan turunkan kepada kita. Yang salah diri kita. Kenapa diri kita yang dhaif ini salah? Kita yang menyebabkan banjir bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan kasih sayangnya, di antaranya rahmat dan kasih sayang yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa air hujan. Maka kita nikmati air hujan tersebut. Bahkan orang-orang ulama-ulama terdahulu itu
Ketika hujan turun itu maka mereka mandi dan berdoa di bawah hujan tersebut dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan ada yang mengatakan pertama udah lama nih misalnya kemarau, lihat kemarau panjang. Hujan pertama lihat, hujan pertama kita disunahkan mandi. Kenapa? Hujan pertama tersebut penuh dengan obat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau banjir, pemirsa semuanya jangan pernah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang bikin rusak. Semua penampungan, pembangunan segala macam tidak disiapkan lorong-lorong di bawah. Gorong-gorong. Oh iya, ya gorong-gorong di bawah itu tidak dipersiapkan sehingga air yang diturunkan cukup oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak tertampung. Kita manusia yang merusak itu semua sehingga terjadilah banjir. Al-bala ya'um. Kalau ditanyakan kok yang baik juga kena banjir tersebut, sudah al-bala ya'um. Namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala gara-gara manusia, individual manusia yang berbuat salah, yang baik pun terkena imbasnya gara-gara manusia yang jahat tersebut. Masya Allah. Jadi kita ini hidup carilah rahmat Allah Subhanahu wa taala, nikmati rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan rasa Nah, tapi syukur. saya senang Bib. Kemarin saya baru aja nonton di salah satu sosial media, orang itu melakukan eksperimen. Apa tuh? Dia menampung air hujan tadi seperti Habib bilang ya, Ya. dengan wadah yang bersih. Setelah ditampung dibawa ke mikroskop. Di mikroskop diperiksa, diperiksa ternyata air itu bersih, jernih, gak ada kehidupan mikroba sama sekali. Makanya Allah Masya bilang itu Allah. bisa dibuat wudhu, bahkan saya rasa bisa buat dibuat Betul, minum itu. sudah terjadi di zaman Nabi, bahkan Masya sahabat tadi Allah. mengumpulkan diminum. Ya, Gitu. terima kasih banyak Habib atas Tapi penjelasannya. yang langsung ya, yang bukannya langsung. dari genteng. Bukan dari genteng, tak ada kotor Iya. kecewa. Iya, iya. Makasih banyak Habib, jazakallah khairan kasiran nanti buat jamaah Islam itu Indah. Nanti yang mau bereksperimen juga boleh ya, tampung air hujannya langsung dari atas ya, langit pakai mikroskop dilihat, gak ada kehidupan, bersih banget ini Masya Allah. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya dari @melati.hernawati. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, katanya besarnya rahmat Allah dan ampunan Allah datang kepada orang yang bertaubat kepadanya. Apa sih ciri-ciri seseorang yang taubatnya dirahmati Allah dan gimana harus menjaga rahmatnya Allah? Wah, kita minta penjelasannya dari guru kita Ustadz Maulana. Mohon izin Ustadz Maulana. Baik, izin Habib, Sasam, semuanya dengarkan. Tadi Ustadz Syam sudah menjelaskan bahwa rahmat Allah di bulan Ramadan ini luar biasa. Dan ternyata di pertengahan Ramadan pun ada namanya ampunan Allah. Maka akan mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah jikalau mendapatkan ampunan. Bagaimana ciri-ciri orang mendapatkan ampunan? Yang jelas orang-orang yang mendapatkan ampunan itu yang mengakui. Nah, karena banyak orang berbuat salah, berbuat dosa, tapi tidak pernah mengakui. Sebenarnya Allah tahu kita berdosa. Allah tunggu kita untuk mengakui dosa. Makanya mumpung di bulan suci Ramadan termasuk adalah bulan ampunan. Yuk kita mau ampun supaya kita mendapatkan kasih sayang dari Allah. Mana mungkin kita mendapatkan ampunan kalau kita tidak mengakui kesalahan kita. Banyak orang melakukan kesalahan tapi dia tidak mau mengakui kesalahannya. Makanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apalagi mohon maaf jamaah. Jadi apa ciri-cirinya? Akui. Kemudian berikutnya sadari. Kalau perlu nasihatin diri. Ada namanya muhasabah. Introspeksi diri. Renungkan diri. Itu. Jadi selain mengakui, selalu menyadari. Ada lagi. Apa itu? Ada mohon. Mohon-mohon. Perlihatkan Tuhan ya Allah ampun dosaku. Itu mohon. Jangan sombong. Gak mau berdoa. Nih, orang ke masjid didapatkan ampunan. Setiap langkah kakinya diampuni dosanya. Karena itu ada usaha. Ini yang usaha. Jadi ada 4. Apa tadi? Akui, sadari, mohon, ada usaha. Ada usaha. Dia pergi salat sunat tobat. Itu bentuk akui. Makanya ada namanya orang yang berbuat dosa maupun salah. Ada namanya perasaan.
Perasaan bersalah. Perasaan bersalah. Iya pasti itu. Makanya ada disebut pembunuh berdarah dingin. Kenapa dingin? Bukan dia pembunuh berdarah dingin membunuh di saat musim dingin, bukan. Oh bukan. Terus Maksudnya apa? pembunuh Iya. berdarah dingin sudah tidak ada perasaannya. Oh. Sampai ada yang sampai mutilasi lah. Nauzubillah min Apalah. dzalik. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya jangan liatin ke saya dong. Biasa aja. Makasih banyak atas penjelasannya Ustaz Maulana. Jazakallah khairan kasiran. Nah kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Kita panggil guru kita Ustaz Syam. Ustaz Syam mana jadi Ustaz Syam? Siap. Nah ini kita lanjut nih. Dari tadi kita bahas-bahas ternyata sunnah Rasulullah ini Masya Allah luar biasa bisa mendapatkan rahmatnya Allah kalau kita kerjakan. Pertanyaannya mengapa Nabi Muhammad ini menjawab atau menjadi ya membawa rahmat ke alam semesta. Kenapa Masya Rasulullah Allah. SAW bukan nabi-nabi yang lain? Masya Mohon izin Allah. penjelasannya. Fadol. Sampai guruku Habib Muhammad Ustaz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami makan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah tegaskan status daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi alam semesta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling rahmah, seorang yang paling cinta kasih, seorang yang paling penuh dengan kepedulian, seseorang yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ditanyakan bagaimana rahmat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka begitu luas daripada kasih sayang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika pada peperangan sehingga gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam tanggal, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berdarah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh pingsan. Lalu di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam pingsan itu pun para sahabat mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, betapa kasihan dirimu ya Rasulullah, betapa berat perjuanganmu ya Rasulullah, ya Rasulullah, betapa besar perjuanganmu ya Rasulullah, ya Rasulullah, nabi-nabi terdahulu telah menggunakan doa-doa mereka. Nabi Yunus telah menggunakan doanya, Nabi Nuh telah menggunakan doanya, Nabi Adam telah menggunakan doanya. Ya Rasulullah, doakanlah orang-orang yang menzalimimu itu ya Rasulullah." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tersadar dari pingsannya, Nabi mengangkat tangan sembari berdoa, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku ini karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Bagaimana tidak seorang Nabi Muhammad SAW disebut rahmatan lil alamin. Kepada orang yang menzaliminya saja Nabi masih mendoakan petunjuk kepada orang mereka. Kepada orang yang menyakitinya saja Nabi SAW juga mendoakan kebaikan untuk mereka. Maka Nabi SAW sebagai rahmatan lil alamin bukan hanya kepada muslim semata, bukan hanya orang beriman semata, tapi Nabi SAW menjadi rahmat bagi alam semesta, bagi siapapun makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ditanyakan kenapa bukan nabi yang lain, Nabi Adam alaihissalam. Dalam riwayat disebutkan ketika Nabi Adam melihat pilar-pilar yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala, ternyata Nabi Adam melihat simbol ataupun nama daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya bukan karena Muhammad, seandainya bukan karena kekasihku, tidaklah aku ciptakan engkau wahai Adam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rahmatan lil alamin, bahkan sebelum manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar cinta kasih daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kita menjadi pengikut seorang nabi yang menjadi rahmatan lil alamin, maka mesti wajib bagi kita memiliki sifat rahmah. Wajib bagi kita memiliki sifat kasih sayang. Bulan Ramadan disebut Syahrul Musawa. Bulan Ramadan disebut sebagai bulan kepedulian kepada sesama manusia. Maka menjadilah kita orang yang peduli terhadap sesama manusia. Nabi mengingatkan di bulan Ramadan ini barang siapa yang memberikan iftar, memberikan buka puasa kepada orang yang berbuka puasa, maka dia dibebaskan dari api neraka, diampuni dosanya dan diberikan pahala sebagai orang yang berpuasa tadi tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa walaupun hanya sepotong biji kurma. Maka dari sini kita melihat bagaimana Nabi itu adalah seorang rahmatan lil alamin. Ada info menarik yang akan disampaikan oleh Mas Fadli dan juga Mas Aiman. Silahkan. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran Ustaz Syam. Terima kasih banyak ilmunya. Dan ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Memang mencari luasnya rahmatnya Allah ini Masya Allah luar biasa ya. Jadi bukan cuma amal kebaikan kita, ibadah kita yang menyebabkan kita bisa masuk ke surganya Allah.
Tapi kita itu bisa harus mendapatkan ridhonya Allah, rahmatnya Allah untuk bisa mendapatkan surganya Allah. Dan untuk itu kita harus melakukan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi larangannya. Dan kalau bisa ya mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Masya Allah luar biasa ya Aiman ya, benar ya? Betul sekali Mas Fadli. Nah kalau ngomongin tentang sunnahnya ya, sunnahnya kita itu kalau mau berbuka puasa, kan sebaiknya itu makan yang manis-manis. Betul. Nah seperti kurma. Betul. Nah, kira-kira Mas Fadli nih, aku tuh sudah mulai agak bosen nih kalau makan kurma. Ada nggak nih produk yang kira-kira nih bisa menggantikan makan kurma? Wah, Masya Allah luar biasa. Ya pasti ada dong Aiman ya. Dan kebetulan banget nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah juga ya. Hari ini saya lagi bawa ini nih. Nah ini dia. Wih Masya Allah. Goodness kurma ajwa. Wah Masya Allah ini jamaah yang di rumah harus punya nih. Karena goodness kurma ajwa ini ya adalah susu steril yang benar-benar luar biasa dan bisa ini melengkapi sunnahnya buka puasa seperti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Masya Allah. Tapi ini tuh beneran kurma ajwa. Ini kurma yang biasa disebut kurma Nabi itu Mas? Iya. Ah yang bener nih Mas Fadli. Ya Allah Aiman ya bener dong. Goodness kurma ajwa ini menggunakan kurma ajwa yang dipanen di tanah suci Madinah langsung. Wow Masya Allah. Selain mendapatkan kurma ajwa ini juga luar biasa dan manfaatnya ya. Nah kamu juga bisa mendapatkan kebaikan susu steril dari sini nih. Nah ini cocok banget kan. Bisa melakukan sunnah buka puasa. Bisa juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Kalau gitu sih ini sih cocok banget untuk nemenin buka puasa setiap hari ya Mas. Betul banget. Tapi kalau soal rasanya gimana nih Mas Fadli? Aiman tenang aja, yang di rumah juga perlu saya jelaskan nih. Karena kita masih puasa jadi saya jelasin secara lisan aja ya. Goodness kurma ajwa ini rasanya enak banget. Wah. Manisnya pas, nggak seret. Dan Masya Allah juga ini cocok banget ya buat buka puasa. Dan yang aku suka satu lagi nih ya. Satu kaleng goodness kurma ajwa ini juga bermanfaat untuk tubuh. Jadi manfaatnya pasti, manisnya pas. Wah, Masya Allah ini mah. Aku sih sering lihat ya Mas, goodness kurma ajwa ini di minimarket dan juga toko terdekat. Masya Allah. Nah kalau gitu aku mau mulai stok deh. Minum satu kaleng goodness kurma ajwa untuk berbuka puasa ya. Ini Masya Allah. Ayo nih buat Aiman dan juga jamaah yang di rumah ya. Yuk mulai dari sekarang stok yang banyak ya buat nemenin buka puasa dengan goodness kurma ajwa. Goodness kurma ajwa manfaatnya pasti, manisnya pas. Alhamdulillah. Nah buat jamaah Islam itu indah yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu ya. Karena setelah ini kita lanjut lagi, kita akan kembali mendengarkan tausiah dari guru-guru kita tentang bagaimana bisa mendapatkan luasnya rahmatnya Allah. Jadi jangan pindah channel, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Ini langsung luar biasa. stok nih Mas. Ini langsung panennya di Madinah. Masya Allah. Langsung, Masya Allah luar biasa Iman. Jadi bagus banget ini.